Halo semuanya, selamat datang dan kita akan belajar penerapan button atau tombol pada Adobe Animate sebagai bekal awal untuk membuat game. Bersama saya, Calvin Bagas. Oke, di sini saya sudah menyiapkan 4 bahan di library yang sudah saya impor. Kemudian untuk tampilan awal seperti ini, dan untuk step by stepnya mohon untuk ditonton dari awal sampai akhir supaya kalian tidak salah paham untuk membuatnya. Nah, yang pertama saya lakukan di sini, karena ini ada background 1 dan background 2, maka saya membuat 2 frame. Frame pertama dan frame kedua. Di sini aku akan convert to keyframe. Kemudian karena ini ada background sama sebuah icon start dan back, maka aku akan membuat layar satu lagi, dan untuk layar satu ini itu aku beri nama BG atau background. Kemudian untuk layar 2 ini aku beri nama icon. Nah, dimana untuk BG ini akan diisi oleh background dan icon akan diisi oleh keduanya ini, start and back. Nah, untuk yang pertama, frame pertama, akan memasukkan background yang pertama seperti ini. Untuk di posisi tengah, kita bisa menggunakan alternatif di properties. Ini kita posisikan 0 dan Y-nya juga 0. Seperti ini. Kemudian hal yang sama juga dilakukan di frame yang kedua. Ini 0. Oke. Nah, untuk background sudah terpasang dan kita akan lock terlebih dahulu supaya backgroundnya tidak tergeser-geser. Kemudian untuk icon kita kasih di frame yang pertama. Nah, sebelum memasukkan gambarnya, kita lihat di sini, karena di sini cuma ada satu frame untuk layar icon. Jadi untuk frame yang kedua kita kasih convert to keyframe. Begitu. Nah, untuk layar yang kedua, untuk layar icon di frame pertama saya masukkan start. Nah, ini saya posisikan di tengah karena untuk memulai startnya, dan karena ini terlalu besar maka aku akan mengecilkan. Seperti ini mungkin untuk posisinya, ini di tengah. Bebas mau di mana saja, ini untuk contoh saja ya. Kemudian yang kedua ini aku kasih back. Nah, aku kasih back mungkin di bagian bawah lah. Di sini mungkin. Oke. Nah, supaya lebih ada isinya juga, bukan hanya start and back. Untuk di frame yang kedua ini aku kasih suatu teks, bisa apa, bebas ya. Ini aku tuliskan ayo belajar. Nah, ini disesuaikan saja ukurannya, ayo belajar segini. Nah, seperti ini mungkin cukup ya. Nah, selanjutnya karena ini ada 2 frame, jadi kita kasih coding. Yang pertama, sebelum masuk ke coding, kita perlu membuat sebuah tombol, dimana untuk gambar start dan gambar back ini akan kita jadikan sebuah tombol. Nah, sebelum itu untuk yang bagian ayo belajar, kita kasih nama di layarnya yaitu judul mungkin. Seperti ini. Oke, untuk yang pertama, untuk membuat tombol sudah saya sampaikan juga di video yang lain. Jadi kalian bisa simak di videoku untuk dengan judul cara membuat tombol atau button di Adobe Animate. Kalian bisa tonton dulu supaya kalian juga paham untuk lebih jelasnya cara membuat tombol. Nah, di sini aku akan menjelaskan secara singkatnya saja. Kita klik kanan, kemudian convert to symbol, dan ini kita kasih start.
btn. Ini dipastikan button, kemudian ini di tengah, klik OK. Kemudian yang kedua, ini back, juga hal yang sama dilakukan, konversi simbol, ini back underscore btn, button di tengah, OK. Nah, setelah dikonversi simbol, kita pergi ke properties. Kita kemudian klik tombol yang sudah kita buat, yaitu di start. Kita pastikan di instance name ini sama dengan start button, karena ini cuma satu saja dan tidak ada tombol start yang lain. Kita tulis sama, tidak apa-apa, start btn. Sama halnya juga yang back, karena ini cuma satu dan tidak ada tombol back yang lain, kita tulis sama saja, back btn. Oke, sudah. Nah, selanjutnya setelah membuat tombol dan mengisi instance name-nya, kita masuk ke dalam pengkodingan atau actions. Nah, untuk yang pertama yang perlu kita lakukan di sini, kita membuat sebuah layer baru dengan judul actions. Nah, ini dipastikan ada 2 keyframe. Karena ini adalah gambar yang pertama, ini adalah gambar yang kedua. Untuk frame yang pertama di actions, kita kasih coding stop supaya tidak play otomatis. Sama halnya di frame yang kedua juga kita kasih stop. Nah, seperti ini. Nah, setelah mengisi stop tadi, kita akan membuat coding pada tombolnya. Karena kita tadi sudah mengisi instance namanya juga, maka ada cara otomatis yang telah disediakan oleh Adobe Animate. Kita klik dulu bagian tombolnya, kemudian pilih kode snippet. Jika tidak muncul, kalian bisa klik Windows, kemudian klik kode snippet ini. Ini klik tombolnya dulu, klik kode snippet, kemudian yang pertama kalian pilih action script, kemudian pilih timeline navigation, dan kalian bisa menggunakan go to frame and stop ataupun play. Kalian juga bisa menggunakan go to next frame and stop. Itu kalian pilih. Kita coba go to next frame and stop. Nah, double klik, maka akan muncul seperti ini. Ini dihapus tidak apa-apa karena ini hanyalah petunjuk dari Adobe Animate. Ini sudah tersetting otomatis dari Adobe Animate, yaitu menuju ke next frame. Artinya karena ini frame pertama, maka akan menuju ke frame yang kedua. Seperti itu. Nah, kemudian di bagian yang kedua, tombol back juga sama. Klik dulu tombolnya, klik kode snippet. Nah, karena ini menuju ke frame sebelumnya, maka previous frame and stop. Double klik dan akan muncul secara otomatis. Nah, di sini aku jelaskan sedikit. Ini kan back btn. Ini menyesuaikan instance name yang sudah kita buat tadi, back btn. Untuk yang ini start btn, maka yang terbentuk tadi adalah start btn juga. Oke, sudah terbentuk beberapa coding otomatis, dan di sini kita bisa ctrl enter untuk mengecek hasil dari yang telah kita buat. Nah, sudah jadi. Dan supaya lebih interaktif, kita buat sedikit animasi pada tombolnya. Untuk animasi ini juga sudah saya jelaskan di video yang lain tentang cara membuat button di Adobe Animate. Nah, sedikit pengarahan juga, ini double klik, kemudian blok 3 frame ini, kemudian convert to keyframe, kita rubah ukurannya, perkecil. Oke, segini cukup mungkin. Nah, selanjutnya kita pilih aset. Aku biasa menggunakan teknologi elektro. Kita masukkan dan dipastikan di bagian down. Sama halnya juga yang di bagian back. Kita double klik.
convert to keyframe. Yang frame kedua diperkecil sedikit, untuk down diperkecil melebihi yang frame kedua. Oke, seperti ini. Kita masukkan juga soundnya. Nah, kita CTRL enter lagi. Nah, lebih variatif ya, lebih interaktif juga. Oke, seperti ini hasilnya. Jika kalian tertarik dengan videoku yang lainnya, silahkan subscribe, dan jika suka dengan video ini silahkan like, dan supaya tidak ketinggalan, kalian juga bisa nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa, dan kita akan belajar bersama-sama cara mengoperasikan Adobe Animate dan untuk sebagai tahap awal untuk membuat game sederhana. Bersama saya Calvin Bagas mengucapkan terima kasih.